Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri dalam acara Baca Koran Sapurai TV. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari radarlampung.bacakoran.co dengan headline Hilangkan kontingen Purna Praja IPDN. Dari Bandar Lampung melaporkan, menindaklanjuti kasus penganiayaan terhadap Purna Praja IPDN baru di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Lampung, Komisi 1 DPRD Lampung menggelar rapat dengar pendapat dengan Inspektorat dan BKD setempat Selasa 15 Agustus. Salah satu yang menjadi perhatian agar tradisi kontingen pada Purna Praja IPDN dihilangkan. Sebab, pada RDP yang dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Yozi Rizal itu terungkap terkait pembinaan yang berujung penganiayaan. Diketahui bahwa Purna Praja IPDN Angkatan 30 ini baru diterima per 6 Agustus dan terjadi penganiayaan pada 8 Agustus 2023. Masih Purna Praja IPDN, ini masih di bawah Kemendagri, dititip ke Pemprov Lampung untuk magang. Mereka masih calon pegawai, ucapnya. Lanjut Yozi Rizal, peristiwa penganiayaan terhadap beberapa Purna Praja IPDN Angkatan 30 di luar kontrak pembinaan ASN, karena kejadian tersebut di luar jam kerja dan tidak secara keseluruhan. Soal seperti apa motifnya, itu sederhana, antara senior dan junior. Antara DRZ dan 5 orang ini tidak saling kenal, sehingga tak ada unsur dendam yang menjadi motivasinya, ujar dia. Ini murni soal bagaimana memberi pelajaran kepada junior, tetapi kebablasan. Ranah kita bukan menyalahkan, apalagi menyangkut pidana ada asas praduga tidak bersalah, ungkapnya. Yozi Rizal mengungkapkan, pihaknya juga akan mempelajari terkait istilah kontingen pada Purna Praja IPDN dan pembinaan hingga berujung penganiayaan. Ini perlu kita pelajari. Kita akan datang ke IPDN, walaupun mungkin jawabannya tidak tahu. Kita cari supaya harapan tidak terulang. Karena pembinaan banyak yang bisa dilakukan tanpa kekerasan, tuturnya. Dia pun mengaku telah membahas dan bertanya terkait istilah kontingen di lingkungan Purna Praja IPDN, di mana kontingen tersebut tidak ada secara resmi dan hanya bentukan internal para Purna Praja IPDN. Sudah dibicarakan, tidak ada kontingen itu. Kontingen hanya bentukan internal mereka, tetapi tetap kita pelajari benang khusus dari peristiwa ini. Kita tidak ingin terjadi lagi, terangnya. Begitu juga mengenai istilah kontingen dan non-kontingen di lingkungan Purna Praja IPDN harus dihilangkan. Akan kita kejar kenapa ada istilah kontingen juga, ucapnya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya dengan headline Petani, pihak PT KCMU bentrok. Dari Krui melaporkan, sejumlah warga mengalami luka bacok akibat sabetan benda tajam dalam kejadian bentrok antara masyarakat dengan pihak dari PT KCMU di lokasi perkebunan sawit Simpang 5, Kupang, Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, Selasa 15 Agustus. Namun penyebabnya apa? Peratin Marang Surdi sendiri saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya belum mengetahui pasti. Tetapi yang jelas, menurut dia, bentrok terjadi antara masyarakat petani dengan pihak dari PT KCMU. Kejadian ini menyebabkan beberapa warga mengalami luka bacok dan sempat dilarikan ke Puskesmas Biha. Dalam kejadian ini juga, ada satu mobil L300 di lokasi kejadian yang dibakar, katanya tadi malam. Sementara, Kepala UPTD Puskesmas Biha Abdullah Laupe, SKMMM membenarkan ada warga yang dilarikan ke Puskesmas Biha karena mengalami luka bacok yang diketahuinya akibat bentrokan yang terjadi di Pekon Marang. Adapun warga yang mendapat perawatan tersebut, ungkapnya, antara lain atas nama Dedi, warga Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunat, mengalami luka bacok di bagian punggung kanan dan kiri. Lalu Sutejo, warga Pekon Tanjung Kemala, Kecamatan Bengkunat, mengalami luka bacok di bahu kiri sampai tulang. Untuk pasien ini harus mendapat penanganan lebih intensif, jelasnya. Lainnya atas nama Kadi Suswanto,
warga Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunat, mengalami luka lecet di bagian dada, serta Bardi Arja, warga Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, mengalami luka lecet di bagian dada. Ada 2 pasien yang mengalami luka serius dan saat ini masih dalam perawatan intensif di Puskesmas Biha, jelasnya. Terpisah, Kapolsek Pesisir Selatan, Ibtu AM Larsatmo mewakili Kapolres Pesisir Barat, AKBP Alsia Hendea, SIKMH juga membenarkan adanya kejadian bentrok antara masyarakat yang tergabung dalam paguyuban Pambers dengan karyawan dan mitra PT KCMU yang terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Selasa 15 Agustus di area perkebunan sawit Simpang 5 Kupang Ulu, Pekon Marang tersebut. Kejadian berawal dari masyarakat yang tergabung dalam paguyuban Pambers sejumlah kurang lebih 20 orang sedang melakukan panen buah sawit dengan menggunakan parang di lahan perkebunan sawit yang diakui milik masyarakat, katanya. Lanjutnya, tiba-tiba saat itu datang rombongan karyawan PT KCMU beserta petani mitra plasma kurang lebih 35 orang menyerang dengan menggunakan parang, sehingga keributan tidak bisa dihindarkan. Kejadian tersebut berlangsung kurang lebih 1 jam dan masyarakat yang tergabung dalam paguyuban Pambers mundur dan menyelamatkan diri masing-masing. Untuk sementara ada beberapa masyarakat yang mengalami luka-luka dan dibawa ke Puskesmas Biha, pungkasnya. Baik pemirsa, informasi terakhir dilansir dari lampungNewspaper.thisway.id dengan headline "Tak Mau Kalah, OPD Lamsel unjuk gigi di Lomba HUT RI". Dari Kalianda melaporkan, peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 tingkat Kabupaten Lampung Selatan berlangsung meriah. Pasalnya, berbagai perlombaan tradisional bagi pegawai dan drum band tingkat sekolah digelar untuk menyemarakan peringatan tersebut. Kegiatan yang diikuti oleh tim gabungan dari beberapa organisasi perangkat daerah dan pelajar ini dibuka langsung oleh Bupati Lampung Selatan Haji Nanang Ermanto di Gedung Olahraga Waihandak, Kalianda pada Selasa 15 Agustus 2023. Pembukaan ditandai dengan pemukulan cetik oleh Bupati Nanang Ermanto didampingi anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Dalam kesempatan itu, Bupati Nanang Ermanto menyampaikan apresiasi atas perayaan HUT Kemerdekaan RI tersebut. Dia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk tetap melestarikan budaya-budaya bangsa agar tetap terjaga, yang dibalut dengan semangat nasionalisme dalam diri seluruh masyarakat di bumi Kagom Mufakat ini. Saya mengapresiasi kegiatan ini untuk anak-anak kita. Mari kita lestarikan kebudayaan yang ada kepada anak-anak kita, bangsa Indonesia, kata Nanang Ermanto. Sementara itu, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Lampung Selatan selaku Ketua Pelaksana Eka Riantinawati melaporkan, jenis perlombaan yang digelar diantaranya lomba balap karung, terompah, nasi tumpeng, dan drum band. Kemudian lomba gamelan, memasukkan paku ke dalam botol, menangkap belut, makan kerupuk, tarik tambang, balap kelereng, dan lomba menyanyi lagu daerah dan lagu perjuangan. Peserta pada kegiatan ini terdiri dari pegawai ASN maupun THLS di seluruh badan dinas, bagian kantor, kecamatan, anggota PKK dan Dharma Wanita Persatuan, serta para pelajar dari tingkat SD, SMP se-Kabupaten Lampung Selatan, terang Eka. Terpisah, Ketua Umum Persatuan Drum Band Indonesia Lamsel, Haja Winarni Nanang Ermanto, yang membuka kegiatan lomba drum band tingkat SD dan SMP di lapangan Lampung Selatan Expo menegaskan, lomba itu merupakan rangkaian lomba peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 yang secara resmi dibuka oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Terima kasih kepada jajaran Dinas Pendidikan, juga PDBI dan KONI Lampung Selatan yang telah menggelar perlombaan drum band ini, ungkap Winarni. Menurutnya, lomba tersebut adalah ajang bagi para siswa-siswi berbakat untuk menampilkan kemampuannya, juga menjadi ajang untuk mencari atlet-atlet drum band Lampung Selatan. Semoga dengan adanya perlombaan ini, jadi daya tarik sekolah-sekolah yang belum punya grup drum band bisa mengadakan kegiatan drum band di sekolahnya, tegasnya.
Dia berharap kegiatan lomba drum band ini juga membawa efek positif dalam kemajuan olahraga di Kabupaten Lampung Selatan. Saya berharap kegiatan lomba seperti ini membawa efek positif untuk kemajuan daerah, pungkasnya. Seperti diketahui, lomba drum band tingkat pelajar itu diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari 11 tim tingkat SD dan 9 tim tingkat SMP dengan total peserta sebanyak 1.168 siswa. Baik pemirsa, demikian Baca Koran edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rista Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.